Tadi pagi tidak ada yang berdoa? Tidak ada? Ya, ada ya. Nah, tema kita apa anak-anak? Pentingnya berdoa. Ya, keras lagi, lebih keras lagi. Pentingnya berdoa. Ya, pentingnya berdoa. Nah, anak-anak di sini pun ada tujuan pembelajaran kita. Di sini ada tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu mengetahui pentingnya doa. Nah, jadi anak-anak harus mampu mengetahui pentingnya doa. Iya. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui makna pentingnya doa. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengetahui atau mampu apa sih itu makna? Ya, makna berdoa. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan sikap doa. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus mampu menerapkan apa sih itu sikap doa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, di sini pun ada pokok-pokok materi. Yang pertama yaitu pengertian doa. Yang kedua, makna doa. Yang ketiga, sikap doa. Nah, anak-anak, doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Nah, anak-anak, kalau berbicara soal jembatan, bukan jembatan yang kita sering lewati, ya, tapi jembatan kita menuju Tuhan, ya. Jembatan yang menghubungkan kita dengan siapa? Tuhan. Ya, jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan yaitu Tuhan sudah, ya. Tidak ada lagi manusia yang selain jembatan dari kita, ya. Bisa mengerti anak-anak yang di belakang. Nah, doa memiliki arti yang sangat penting karena melalui doa kita dapat membangun hubungan pribadi kita dengan Allah. Nah, anak-anak, hubungan pribadi dengan Tuhan yaitu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, membangun hubungan pribadi dan doa juga memperkuat iman kita. Ya. Nah, membawa ketenangan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, anak-anak, ketika kita berdoa, kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Mengerti? Membawa apa itu bilang tadi? Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Nah, dalam melalui doa juga kita mengakui keberadaan dan kekuasaan kita serta menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, melalui doa juga kita bisa bergantung kepada Tuhan. Ya, kita itu hanya boleh bergantung kepada Tuhan. Ya, kita itu hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, yaitu melalui berdoa. Lebih keras lagi. Keras lagi. Melalui berdoa. Nah, anak-anak, yang kedua, mengalami pengampunan dan pembebasan. Doa adalah saat kita memohon pengampunan atas dosa-dosa kita dan menerima karunia Allah. Nah, anak-anak, doa ini menjadi adik mau keluar. Nah, anak-anak, doa mengalami pengampunan dan pembebasan. Nah, ketika anak-anak mengakui segala keberadaan anak-anak, ketika anak-anak melakukan sesuatu dosa, nah, maka datanglah kepada Tuhan. Ya, datanglah kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan menolong kita. Ketika anak-anak dosanya sudah terlalu banyak, misalnya ini pagi, di Tuhan tadi saya melawan di orang tua saya. Nah, tadi pagi saya curi pena teman saya. Nah, ketika anak-anak mengakui akan segala dosa yang kita perbuat, maka datanglah kepada Tuhan. Ya, maka datanglah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya pengampunan. Ya, kita akan mengalami yang namanya pengampunan dan pembebasan. Nah, di sini siapa yang suka mau memaafkan?
teman. Ya, pintar ya semua mau memaafkan temannya. Kalau anak-anak kalau ibu jelaskan di depan tolong jangan ini apa ya? Ya ada yang di depan doa bisa. Nah, yang ketiga makna doa. Doa sebagai permohonan dan permintaan. Nah, anak-anak doa juga bukan hanya sekedar ini apa ya, tapi doa juga sebuah permohonan kita. Kita memohon kepada Tuhan, misalnya Tuhan saya mohon Tuhan berkati saya pada pagi hari ini karena pada pagi hari ini saya mau pergi ke sekolah. Ya, saya mau pergi ke sekolah. Sebelum kita mau pergi ke mana, kita itu harus memohon penyertaan Tuhan lewat doa. Ya, kita itu harus memohon pertolongan Tuhan lewat doa. Nah, ketika anak-anak meminta sesuatu kepada Tuhan atau anak-anak pasti bilang begini, ibu, adik, tolong. Misalnya anak-anak memohon permintaan, ibu dia bilang kalau saya minta di Tuhan pasti Tuhan kasih. Kenapa ini hari saya minta, kenapa Tuhan tidak kasih? Nah, anak-anak Tuhan memberikan kita misalnya apa yang anak-anak mau, yaitu bisa saja Tuhan memberikan lewat orang lain atau teman kita, ya, teman kita, mama kita, ataupun teman dekat kita. Ya, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita yaitu lewat orang lain, bukan langsung ini kayak anak-anak lihat pesawat terbang, pesawat saya mau uang, langsung kasih turun, tidak iya. Nah, tapi Tuhan anak-anak Tuhan memberikan permintaan kita itu lewat orang lain, ya, lewat pertolongan orang lain, ya. Nah, anak-anak kita dapat meminta bimbingan dan mengambil keputusan, kekuatan dalam menghadapi tantangan, serta pertolongan dalam mengatasi kesulitan. Nah, anak-anak, ketika anak-anak di sini mengalami yang namanya kesulitan, misalnya ada ini nama siapa? Eldes. Nah, Aldes. Misalnya Aldes tidak ada pena, habis itu minta di adik yang satu. Nah, di mana di situ kita harus meminjamkan pena buat dia, ya. Jangan kita sudah pena kita bilang saya tidak ada pena, saya kalau saya kasih tidak mungkin kau kasih kembali, andalan kita, ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan kita itu harus saling menolong, ya. Kita itu harus saling menolong. Nah, doa menjadi sarana untuk menyampaikan permohonan dan permintaan kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan. Nah, ketika anak-anak mempunyai yang namanya rendah hati, nah, di situ Tuhan akan menolong anak-anak. Iya, Tuhan bilang, oh dia ini suka menolong sesama, dia ini suka menolong temannya yang bantu, yang lagi kesusahan. Dia ini suka menolong orang tuanya. Di sini siapa yang di rumah yang tolong dia punya orang tua? Ya, pintar. Ya, tepuk tangan buat kalian. Tolong dalam hal apa saja? Wow, kalian hebat ya. Kalian sudah bisa cuci piring, kalian sudah bisa sapu rumah, timba air, ya. Nah, yang keempat anak-anak, bersyukur dan memuji Allah. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang bersyukur dan memuji Allah atas kebaikannya. Nah, anak-anak, doa itu bukan hanya sekedar kita minta saja. Ketika kita susah kita datang ke Tuhan, ketika kita senang kita doa Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita itu harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan. Bersyukur karena Tuhan itu sudah menjaga orang tua kita. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita. Nah, kita itu harus bersyukur. Jangan kita hanya tahu meminta saja tapi tidak tahu bersyukur, ya.
bisa mengerti? Bisa. Nah, anak-anak seperti yang dibilang kita bersyukur atas kesehatan kita. Kalau misalnya Tuhan, terima kasih. Hari ini saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya kesehatan. Ya, Tuhan masih memberikan saya kesehatan sehingga pada pagi hari ini saya bisa berkumpul dengan teman-teman saya, bersyukur atas makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh orang tua kita. Ya. Nah, anak-anak bisa mengerti? Bisa. Betul ini. Tolong yang lain konsentrasi ya. Apalagi anak-anak yang di depan, kalian kelas 4 toh? 3. Kalian kelas 3. Nanti kalau kalian naik ke jenjang yang lebih tinggi, pasti kalian tahu apa itu ini menghargai. Ya, ketika misalnya anak-anak orang di depan, baru anak-anak maju di depan, baru kalian punya teman semua beribut. Sakit hati tidak? Sakit. Ya, sakit hati. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus saling menghargai. Menghargai orang yang lebih tua dari kita, menghargai siapa yang berbicara di depan kita, sekecil apapun orang itu, kita itu harus menghargai. Ya, kita harus saling menghargai. Nah, anak-anak yang berikutnya berdoa untuk orang lain. Doa bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi juga untuk orang lain. Nah, anak-anak boleh lihat ibu semua. Nah, anak-anak doa itu bukan hanya kepentingan pribadinya kita saja, ya. Anak-anak doa itu bukan hanya kepentingan pribadi kita saja, ya. Tetapi di mana kita itu harus mendoakan orang lain. Ya, kita harus mendoakan orang lain. Kita itu harus mendoakan orang tua kita, sesama kita. Siapa lagi? Berdoa untuk siapa lagi? Ya. Bahkan anak-anak kita itu harus berdoa untuk musuh kita. Jangan kita bilang, "Wih ibu, saya tidak mau. Saya di sini siapa yang suka berkelahi?" Ya. Dengar ya. Ketika ibu bilang kita itu harus berdoa buat musuh kita, pasti anak-anak bilang begini, "Oh tidak bisa ibu, saya tidak mau memaafkan dia, saya tidak mau berdoa, apalagi mau berdoa buat dia. Dia kan sudah pukul sama saya sampai saya punya kepala benjol. Ya, saya tidak akan mau berdoa buat dia." Ya. Nah, tapi anak-anak di sini Tuhan meminta kepada kita agar kita berdoa untuk musuh kita. Ya, kita itu harus saling memaafkan, saling mengasihi. Ya, Tuhan bilang jangan marah sampai matahari terbit. Pintar sekali. Kalian kelas 3 tapi sudah pintar-pintar, ya? Iya tidak? Iya. Ya. Kalian harus mengakui bahwa kalian itu pintar. Nah, anak-anak yang berikutnya, doa sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Doa memberikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, anak-anak, ketika anak-anak merasa yang namanya kayak misalnya di rumah dimarahi oleh mama, di sini siapa yang sering dimarahi oleh orang tua yang karena bekerja? Ya, banyak, ya. Nah, ketika anak-anak pasti kalau orang tua marah itu pasti anak-anak menangis, ya. Sedih, ya. Kenapa ini mama dia begitu sama saya? Pasti bilang begitu, ya. Padahal itu ulahnya kita. Ya, ulahnya kita. Nah, anak-anak namun di sini Tuhan mengingatkan kita. Namun Tuhan di sini mengingatkan kita ketika kita ada dalam kesulitan, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan, ya. Nah, anak-anak, ketika kita datang kepada Tuhan, di situ kita akan mengalami yang namanya penghiburan. Anak-anak yang di belakang tolong duduk yang sopan, ya. Di depan juga tolong jangan bergambar di sana. Nah, anak-anak kalian tidak kasihan kalian punya orang tua yang beli pena buat kalian. Kasihan, ya. Nah, sebagai contoh lihat teladan dari adik yang tulis dari tadi. Dia itu tulis di buku bukan di tas. Ya,
pergunakan itu pena untuk tulis di buku ya, bukan gambar di tangan. Nanti kalau habis lah itu tinta pena bilang di mama, mama saya punya pena sudah habis. Tadi saya mencatat dari halaman ini sampai halaman ini. Padahal ada gambar kupu-kupu, iya, ada gambar orang di sini, ada gambar apa lagi. Tidak boleh begitu, ya. Bisa mengerti anak-anak? Mengerti. Iya. Nah, anak-anak yang berikutnya sikap doa. Kerendahan hati dan pengakuan ketergantungan yang diawali dengan pengakuan bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak berikutnya ketekunan. Seperti yang dibilang tadi, kita itu harus bertekun dalam doa. Ya, bertekunlah dalam doa dan bersabarlah dalam kesesakan dia. Nah, kesabaran. Nah, ketika apa itu kesabaran? Ada yang tahu apa itu kesabaran? Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, anak-anak, kenapa kalian? Coba pindah. Nah, anak-anak, kesabaran ketika anak-anak mengalami yang namanya kesulitan, kita itu harus bersabar, kita itu harus meminta kepada Tuhan lewat berdoa. Ya, lewat berdoa supaya Tuhan memberikan kita kesabaran. Nah, sekarang kita masuk dalam permohonan dan harapan. Sering digunakan untuk memohon pertolongan, bimbingan dan perlindungan. Nah, anak-anak, ketika anak-anak berada dalam misalnya kayak penjahat atau teman kita itu harus memohon kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, tolong lindungilah saya dari si jahat itu. Ya, si penjahat itu. Tuhan, tolong lindungilah orang tua saya. Ya, Tuhan. Nah, anak-anak di situ Tuhan akan menolong dan melindungi anak-anak. Ya, di situ Tuhan akan menolong dan melindungi kita. Intinya seperti yang Ibu bilang tadi, kita itu harus bersabar, bertekun, ya. Kita itu harus rendah hati, menolong sesama, apa lagi? Nah, sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Ini yang terakhir, ya, mohon diam. Nah, kesimpulan. Doa merupakan bentuk ungkapan syukur, permohonan, pengampunan, persekutuan dengan Tuhan. Nah, anak-anak, doa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa bukan hanya sekedar ritual. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita itu harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita itu harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau bertanya?